Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, badannya, jiwa raganya, dan semoga selalu diberikan kelimpahan rahmat rezeki dan keberuntungan, kesuksesan dunia, akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-tawil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallah, hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga kita selalu di dalam lindungan pertolongan Allah Subhanallah wa ta'ala. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yaitu sejatinya setiap hari kita ini sebetulnya yaitu berperang. Setiap hari kita berperang. Berperang dengan apa? Berperang dengan setan. Ya, berperang dengan setan. Maka setiap hari kita itu berperang. Karena kenapa? Karena setan adalah musuh yang nyata. Sudah dinas bahwa setan adalah musuh yang nyata. Bagaimana setan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis banyak dijelaskan bagaimana setan itu memiliki berbagai macam tipu daya yang sangat halus. Saking halusnya setan itu bisa masuk ke aliran darah manusia. Kita sebagai manusia yang tampak, yang kelihatan, yang terang, manusia selalu menjadi potensi yang kalah dengan setan. Kenapa? Karena manusia yang tampak, yang kasat mata, yang bisa dilihat oleh setan, sedangkan kita sebagai manusia tidak bisa melihat setan. Maka
kalau kita potensinya kita itu akan sangat mudah disetir oleh setan. Hati pikiran kita akan mudah dihasut dengan tipu daya oleh setan. Kenapa ya? Karena dari berbagai macam sudut pandang kita itu manusia potensinya lemah dengan setan. Maka pentingnya kita untuk menjaga hati. Ya, pentingnya kita menjaga hati agar tidak goyah dari bujuk rayu setan. Dengan cara bagaimana? Berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari hati kita selalu minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena setan itu luar biasa, tipu dayanya, strateginya, dia tanpa pamrih, dia terus berupaya tidak pernah henti untuk menggoda dan mengeroyok kita untuk menjauhkan kita dari Allah. Maka kita setiap hari menguasai dengan cara apa dia setan mengalahkan kita? Mereka menguasai hati kita. Untuk itu kita selalu menjaga hati kita. Kita harus menjaga hati kita agar selalu dilindungi oleh Allah. Maka kalau kita tanpa dilindungi Allah, kita tentu akan kalah. Selain minta pertolongan kepada Allah dari bujuk rayu setan, maka kita selalu juga harus memantapkan diri kita, meningkatkan keimanan kita, keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan memiliki padahal setan itu sebenarnya tahu betul Allah itu betul, Al-Qur'an itu betul, ya. Kebenaran itu betul. Tapi walaupun setan yang terdiri dari jin itu ada setan, ada iblis. Jin itu sama dengan manusia karena sama-sama tujuannya mereka yaitu sebenarnya jin itu wala taqrabuz zina wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Namun jadi jin itu ada yang unsur iman dan ada unsur yang tidak iman. Yang tidak iman yaitu setan maupun iblis. Namun setan ini kecenderungannya atau jin tadi kecenderungannya mereka itu berbuat kerusakan. Jin itu tidak, walaupun tahu kebenaran Allah, walaupun tahu kebenaran Al-Quran, tapi cenderung untuk menuju kesesatan dan menyesat. Setan juga memiliki kekuatan jahat yang juga mengganggu manusia. Setan itu mengganggu manusia dan mengganggu jin. Mereka diciptakan Allah sebagai untuk apa? Menggoda manusia hingga akhir zaman. Bahkan kehidupannya mereka dipanjangkan sampai akhir zaman, sampai mereka diberikan tenggat waktu kehidupan yang lama sampai akhir zaman. Itu berawal dari peran iblis waktu itu yang menggoda. Semula pada dasarnya diri mereka diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, yang dulunya itu juga malaikat, ya, di surga, karena yang tidak mau sujud kepada Adam akhirnya diusir dari surga, ya, karena kesombongannya, sikap sombongnya, enggannya, iblis tadi yang menjadi pembangkang akhirnya berperan menjadi setan, akhirnya diusir dari surga. Itu ya, diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 35 sampai Quran Al-A'raf juga ayat 7 sampai ayat 19. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu di surga ini dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, pohon yang dilarang Allah yang didekati oleh keduanya, yang namanya tidak dijelaskan dalam ayat ini, hadis ini, ya, tetapi yang ada menamakannya dengan sebutan kuldi, sebagian disebut. Jadi buah kuldi itu dalam Al-Quran sebenarnya tidak Al-Quran sendiri ini buah yang dilarang, tapi ya sebutan kuldi itu yang memberi nama adalah setan atau jin, tapi itu adalah nama yang diberikan oleh setan. Buah kuldi itu buah keabadian. Setan itu membujuk rayu Adam, ya, ayo makan ini pohon keabadian, saya dulu makan kok ini, saya ini sangat sayang kepadamu, kan gitu ya. Saya ini sudah lebih lama di surga, saya itu sebagai penasihatmu, saya itu temanmu yang baik, gitu ya. Berbagai macam cara dibujuk rayu Adam, tidak bisa. Berkali-kali pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, terus akhirnya dibujuk rayu setan. Apa itu hawanya? Si
Hawa. Terus begitu, terus sampai saya ini penasihat yang baik, saya itu teman yang baik. Saya itu diusir ke dunia hanya gara-gara tidak tunduk padamu. Saya dulu sebenarnya makan buah kuldi juga, gitu ya. Itu, itu, Saya itu orang yang baik. Saya itu sangat sayang kepadamu. Itu kata-kata yang dilontarkan jin atau setan kepada Adam dan Hawa. Dan akhirnya dengan bujuk rayu yang luar biasa tadi, akhirnya Nabi Adam pun juga tergoda dan akhirnya makan buah kuldi. Nama kuldi tadi nama setan yang memberikan nama. Dan akhirnya diusir sama Allah. Ya ini akhirnya Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 142, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu pada umumnya. Ini jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi terus menggoda setan, tidak pernah henti. Dia punya visi, punya misi. Visi misinya apa? Menggoda manusia, menyesatkan manusia. Padahal tidak apa keuntungan mereka. Tidak ada. Mereka kreativitas tanpa henti, bekerja tanpa pamrih. Padahal jelas-jelas tidak ada kebaikan di situ, tapi hanya dendam, hanya sakit hati karena merasa diusir ke dunia karena mereka tidak mau tunduk sama Adam, ya karena merasa lebih hebat, lebih baik, akhirnya balas dendam, gitu ya. Dan itu dulu kepada Adam dan seterusnya sekarang menggoda kita sebagai anak cucu Adam ini juga kita juga diganggu seperti bagaimana setan mengganggu Adam, seperti itu teman-teman sekalian. Maka Al-Quran juga banyak menerangkan ya, dari Quran Al-Quran, Quran surat Al-An'am 143 tadi, intinya kita tidak boleh mengikuti, jangan sampai kita sedikit pun mengikuti bujuk rayu setan, ya, bujuk rayu setan. Ya, yang kedua, langkah-langkah setan tidak boleh. Bagaimana kita harus mampu menahan diri dari mengikuti setan. Dan kita ada banyak larangan-larangan tadi memang sebenarnya itu karena kecintaan Allah kepada kita. Nah, itu teman-teman sekalian. Kalau di dalam kehidupan kita banyak kemaksiatan yang jelas sekali di depan mata kita, bermacam-macam perhiasan, di macam-macam keindahan pandangan mata, ya yang menyenangkan hati, yang menyenangkan rasa, tampilan yang menyenangkan dalam kehidupannya ini, semuanya itu adalah sebagai balutan-balutan, itu sebagai bujuk rayu setan, karena setan mengajak dengan tampilan-tampilan yang menyenangkan, memang seperti itu ya, gayanya seperti itu. Jadi dan karena tampilan yang menyenangkan tadi, akhirnya seringkali setan itu keluar sebagai pemenangnya dan kita pun terkapar kalah. Ada saja alasan orang-orang untuk menghindar tidak menghadiri contoh ya, sebagai uh, kegiatan kita. Kalau kita di saat ada undangan dari Allah, ya kita selalu menghindar dari undangan Allah. Ya, jadi kita diundang untuk sholat berjamaah, kan selalu banyak alasan. Ya, kita menunda-nunda, nanti saja, masih sibuk, ya. Dan akhirnya setan yang menang atau iblis yang jadi pemenangnya. Namun di saat kita ada undangan-undangan, mungkin undangan nonton film, undangan menghadiri undangan resepsi, undangan yang lain-lain, nah itu pasti kita datang lebih awal dan tampilan kita pasti tampilan yang luar biasa, ya, tampilan yang betul-betul dipersiapkan. Nah inilah setan-setan ternyata lebih hebat sekali, maka dia keberhasilan mereka nampak nyata kalau kita lihat ya dalam rangka kehadiran umat Islam ke masjid-masjid dengan contoh ya sholat subuh yang selalu sepi seperti layaknya tim kampanye pemilu ya. Ya, setan-setan itu bekerja super ekstra. Jadi dia mendorong diri kita untuk bersikap malas dalam beribadah. Bedanya tim kampanye pemilu itu biasanya bekerja untuk kepentingan politik jangka pendek dan mereka bekerja karena ada uang. Padahal setan ini bekerja mereka tidak ada uang ya. Hanya ingin menyesatkan saja tanpa pamrih ya, dan mereka tanpa digaji sebenarnya malah mendapatkan kesesatan, tapi luar biasanya itu hanya karena dendam. Nah, tadi saya singgung, mari kita lihat kalau tadi sholat-sholat berjamaah sepi, sholat subuh sepi, mari kita lihat pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan yang penuh dengan keramaian, ya
dandanan yang luar biasa. Tidak ada kesederhanaan, yang ada itu serba luar biasa, menampilkan yang serba-serba ya. Maka sudahkah, mari kita sadar, mari kita melihat diri kita sendiri. Saya juga berkaca kepada diri saya sendiri, masih banyak sekali kekurangan, kesalahan dari diri kita. Ternyata diri kita ini juga banyak sekali kalah dengan setan. Terutama apa? Dalam mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Kita mengenal, ya kita mampu mengendalikan diri kita kelola diri kita agar kita dari mulai pagi, dari mulai menjaga niat, dari mulai aktivitas sholat, ini sholatnya betul-betul karena Allah atau karena pamrih, ya, karena tepat waktu atau tidak, bekerja juga karena betul-betul karena ibadah atau karena yang lain kita malas atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Ini kan kita berperang terus setiap hari, menjaga hati kita terus, kita berperang terus setiap hari kita itu. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita selalu berkompetisi, berperang melawan setan. Dan sejatinya memang kalau kita ini manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ya, di samping itu seruan Allah untuk memperlakukan setan sebagai musuh. Jadi kita harus memperlakukan setan sebagai musuh, tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tapi juga seluruh umat manusia siapapun, karena manusia membutuhkan, mereka semua akan dipengaruhi, dan mereka semua akan membutuhkan perlindungan, ya, membutuhkan perlindungan. Allah berfirman, hai manusia, makanlah yang halal, yang baik, yang didapat dari bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tadi sudah saya singgung. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah, ya, menunjukkan perlindungan dari Allah, dan Allah juga berfirman, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang baik, lebih baik, benar, sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Jadi kita akan harus selalu berbuat baik, berbuat arif, gitu ya. Manakala kita menjadikan setan sebagai musuh, maka setiap hari, setiap saat kita harus waspada 24 jam, ya. Setiap hari kita memiliki kesiapan untuk berperang dengan zero toleransi. Dari kita tidak ada toleransi, tidak ada kompromi dengan setan. Kita harus memiliki daya kekuatan, daya tahan untuk menghalau godaan dari setan, dan memohon. Dan yang pertama ini memohon perlindungan, ya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya, itu yang selalu kita lakukan. Maka kita akan, kalau itu yang bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dan hanya ketakwaan itulah salah satu role model, salah satu panduan yang dapat menjamin diri kita menjadi sang pemenang dalam setiap perperangan melawan setan, ya. Insya Allah kita sebagai pemenang, mudah-mudahan kita sebagai pemenang hanya dengan memohon dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, semua kebenaran datang dari Allah, dan kesalahan-kesalahan itu murni saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, mudah-mudahan kita dalam perlindungan dan dalam pertolongan Allah dan keberuntungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض الجبال دسا فكانت سباء بثا فكنتم أزواجا ثلاثا
وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين قليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا شأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال كتبوا من وحد وظل يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن مغرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه زجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا
أقسم بومائه النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن تشعرون فلولا كنتم مؤمنين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما كان من المقربين فروح وريحان وجنات وأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, pagi ini kami memadakan tangan di hadapan-Mu. Berikan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepada-Mu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikan syukur ini senantiasa ada pada diri kami dan jauhkan kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan hilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami, beserta kedua orang tuanya. Beri petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Engkau yang memiliki semua kekuatan. Berilah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas untuk mendapatkan siswa-siswa yang barokah. Jumlah 225 siswa daftar sampai proses 1 pulang di kampus Polinu Madiun tahun angkatan 2024 ini, ya Allah. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu yang ke lembaga Polindo Madiun, Polindo Surabaya, STI Pemuda, Asri Loka, dan Loka Jaya, baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum wisuda, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga. Dan semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Mujibah Sa'ilin, Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepada-Mu lah kami memohon, dan hanya kepada-Mu lah kami serahkan segala urusan. Karena Engkaulah sebaik-baik penolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita tatanin, kita bayangkan seakan-akan hari ini kita berada di bawah pohon yang rindang, yang sejuk, yang nyaman, yang indah, yang asri. Tempat yang paling indah yang selama ini kita inginkan. Tempat yang paling indah kita inginkan. Kita duduk, kita rasakan, bernafas, rileks, mulai rilekskan kepala Anda, mata Anda, hidung, mulut, leher, telinga, punggung, perut, dada, tangan, lengan, jari tangan, paha, lutut, kaki, tumit, semua sampai kau rasakan nikmat itu. Alhamdulillah. Rasakan tempat duduk yang paling nyaman, paling indah. Bernafas, tahan, rasakan, nikmati, lepaskan. Alhamdulillah. Bernafas, tahan, rasakan, lepaskan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah atas semua karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah Kau berikan kepada kami orang tua yang baik, orang yang tua yang sangat baik, yang sangat pengertian, yang sangat sayang kepada kami. Ayah ibu yang baik,
Terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami pasangan hidup yang baik, suami, istri yang baik, suami, istri yang baik. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami putra putri yang baik, soleh soleha. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami rekan-rekan kerja yang baik. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami pendidikan yang baik ya Allah. Alhamdulillah kami telah selesai menyelesaikan pendidikan, telah selesai. Terima kasih ya Allah, kami bisa menerima pendidikan. Terima kasih ya Allah, Kau berikan rezeki yang banyak barokah kepada kami. Rezeki yang banyak barokah ya Allah. Kedatangan buat kami murid yang banyak yang datang dari manapun mereka datang ke sini ya Allah. Ini karena kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami rekan dan mitra kerja yang baik, yang banyak ya Allah. Mitra-mitra bisnis yang banyak, yang baik-baik ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hati ini selalu dipenuhi sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Malik yaumiddin, ya Allah, hanya kepadamu lah kalau penguasa langit dan bumi ya Allah. Iya karena berdua, iya karena nasta'in, semata-mata hidupku matiku hanya kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar dan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Ya Allah, jauhkanlah kami, murid kami semuanya. Ya Allah, dari orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Ya Allah, ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang yang baik-baik, orang yang baik-baik. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang Kau berikan keberuntungan dunia, keberuntungan di akhirat ya Allah, pertolongan di dunia, pertolongan di akhirat ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya Allah, tempatkanlah kami di tempat yang Kau berkahi dan tempat yang Kau sebaik-baik pemberi tempat yang, dan Kaulah sebaik-baik pemberi tempat, sebaik-baik pemberi rezeki ya Allah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Terima kasih ya Allah, jadikanlah diri ini termasuk orang-orang yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat, yang memberikan keberkahan. Langkah kami dengan langkah penuh semangat, antusias. Tangan kami melayani dengan sepenuh hati. Mulut kami lalu berbicara yang bermanfaat, berbicara yang qaulan saliman, berbicara yang menyenangkan. Mata kami dengan pandangan yang selalu menentukan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, terima kasih. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.